Wabarakatuh. Saya Hilma Devi dari kelompok 7 akan memaparkan mata kuliah patologi anatomi dengan materi faktor-faktor yang mempengaruhi imunohistokimia. Pendahuluan, imunohistochemical atau imunohistokimia merupakan metode pemeriksaan yang memvisualisasikan interaksi antara antigen pada jaringan sampel dengan antibodi primer dengan perpanjangan reaksi enzimatis pada substrat. Teknik ini didasarkan pada adanya reaksi ikatan antara antigen dan antibodi yang dituju, yang kemudian kompleks ini berikatan dengan suatu pewarna khusus yang dapat menghasilkan perubahan warna. Tujuannya diharapkan dari pemeriksaan ini yaitu menentukan distribusi antigen, membantu diagnosis suatu penyakit, menentukan terapi sensitif, obat-obatan yang sesuai dengan jenis tumor, menentukan jenis tumor dan kelasnya, identifikasi jenis sel dan asal metastasis, menentukan untuk menemukan lokasi tumor primer, dan kemudian identifikasi proliferasi sel. Dari imunohistokimia ini, maka target staining atau pewarnaan yang akan didapat yaitu nukleus, inti sel, sitoplasma, dan membran. Berikut tampilan target pewarna yang akan dihasilkan dari imunohistokimia yaitu tampak nuklearnya, kemudian ada sitoplasmanya, dan membranosnya. Alur kerja dari imunohistokimia yaitu dari sampel pasien, kemudian dilakukan biopsi oleh ahli tertentu, melakukan grossing, langsung dilakukan proses jaringan, embedding, lalu dilakukan mikrotomi, dan ini merupakan pemeriksaan histopatologi. Dilanjutkan dengan histokimia staining yaitu dengan IHK, ya, tentu dengan pewarnaan khusus. Workflow IHK yaitu dari preparat, kemudian di waxing, lalu dilanjutkan dengan antigen retrieval, kemudian blocking antigen, kemudian slide-nya ditambahkan dengan antibody primer, kemudian dilanjutkan dengan reaksi dengan antibody sekunder, lalu akan terjadi reaksi ditambahkan dengan substrat untuk menambah warna pada slide. Kemudian diperiksa dengan mikroskop dengan yang lebih spesifik. Ya, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi ini ada fase praanalitik, yaitu di mana akuisisi, yaitu keterlambatan memasukkan sampel dalam fixatif. Kedua, jenis dan waktu fiksasi, jenis dan waktu dekalsifikasi, pemrosesan jaringan, waktu dan suhu pengeringan slide. Untuk fase analitik, yaitu seleksi antibodi, di mana klon yang berbeda dan poliklonal, optimalisasi antibodi, yaitu pengambilan antigen dengan pencarian antibodi dengan waktu inkubasi. Kemudian validasi antibodi, instrumentasi yang dipakai, yaitu mana platform otomatis yang berbeda, dan pewarnaan manual. Terus selanjutnya kualifikasi dari personal assay IHC, dan terakhir sertifikasi CAP. Untuk fase pasca analitik, yaitu ada kontrol positif dan negatif jaringan, terus interpretasi hasil, pelaporan hasil, kinerja ahli patologi, dan patologi digital dengan analisisnya. Untuk faktor-faktor pemrosesan jaringan yang mempengaruhi hasil IHC yaitu adanya terdiri dari penundaan fiksasi, jenis fiksatif, konsentrasi fiksatif, pH dan buffer, waktu fiksatif, reagen dan kondisi dehidrasi, membersihkan reagen dan suhu dan lamanya embedding waktu parafin, kondisi pengeringan dan penyimpanan slide. Untuk faktor tanpa efek yang dilaporkan pada hasil tes IHC yaitu di mana rasio jaringan untuk fiksatifnya, jenis prosesor yang digunakan, kemudian jenis parafin, lamanya pencucian setelah fiksasi, jumlah dan posisi spesimen selama dehidrasi, kemudian terakhir lamanya penyimpanan blok parafin.
Uh, untuk untuk selanjutnya faktor yang memengaruhi yaitu tidak adanya sinyal atau mungkin tidak adanya reaksi yang berjalan ya, yaitu ada pengambilan antigen, aplikasi antibodi, permeabilisasi, kemudian kompatibilitas antibodi, yaitu di mana antibodi primer tidak reaktif dalam sampel jaringan. Maka kita dapat melakukan konfirmasi reaktivitas spesies dari primer antibodi. Jika antibodi primer mengikat epitop hanya terbuka ketika protein dibuka, maka solusinya kita melakukan konfirmasikan bahwa antibodi dapat digunakan untuk pengujian dalam di mana protein berada dalam konfirmasi aslinya. Kemudian primer tidak kompatibel atau antibodi sekunder, maka kita pastikan antibodi sekunder akan berinteraksi dengan spesies antibodi primer. Untuk reagen, ini bisa terjadi jika reagen tidak tepat, baik volume maupun konsentrasi. Maka kita lakukan ulangi prosedur pewarnaan dan verifikasi semua reagen ditambah dalam urutan yang benar. Hal yang bisa terjadi juga penyesuaian mikroskop atau fluoresensi. Maka jika fluorokrom tidak efektif atau emisi tidak ada oleh filter, maka solusi pastikan fluorokrom kompatibel dan pengaturan yang sesuai digunakan waktu pemaparan kamera. High background, ini kualitas background slide-nya ketika akan diperiksa dengan mikroskop. Pastikan pada fiksasinya. Jika jaringan fiksasi berlebihan dapat menyebabkan pewarnaan ion spesifik yang kuat. Akhirnya kita melakukan untuk mengurangi itu, kurangi waktu atau konsentrasi dari fiksasi. Jika terjadi langkah pembuatan blok, yaitu blok tidak memadai, maka solusinya meningkatkan waktu inkubasi atau konsentrasi serum dalam buffer saat pembuatan blok. Jika aktivitas endogen atau reaktivitas jaringan mungkin memiliki autofluoresensi tinggi, biotin, aktivitas fluoreksi, dan lain-lain, maka solusinya periksa slide sebelum pewarnaan dan langkah-langkah blok sesuai prosedur pendinginan yang benar, kemudian mencoba metode yang lebih kompatibel. High background juga bisa terjadi pada aplikasi antibodi. Ini maksudnya yaitu antibody primer atau sekunder konsentrasi terlalu tinggi. Maka solusinya titrasi antibodi untuk menentukan sinyal optimal untuk pewarnaan background. Jika pengikatan primer tidak spesifik atau antibodi sekunder, maka solusinya tingkatkan jumlah atau masa inkubasi selama pencucian washing. Kemudian antibodi sekunder masa inkubasinya. Dan jika kompatibilitas antibodi terjadi, yaitu di mana antibodi sekunder tidak spesifik mengikat sampel jaringan, solusinya sekunder yang telah diserap sebelumnya terhadap spesies eksperimental sampel, misalnya antibodi sekunder terabsorpsi terhadap imunoglobulin tikus atau serum direkomendasikan saat pewarnaan jaringan tikus. Jika terjadi pada metode deteksi, maka pewarnaan itu terjadi pada pada pewarnaan DAB. Solusinya kurangi waktu inkubasi dengan DAB kromogen. Peroksidase antiogen diaktifkan dengan reaksi DAB, dinginkan dan hidupkan dengan hidrogen peroksida. High background juga terjadi pada kondisi yang tidak sesuai, yaitu di mana reagen kadaluarsa atau kondisi slide sudah rusak. Solusinya kita gunakan slide yang baru. Jika terjadi pada jaringan kering, solusinya hindari membiarkan jaringan terlalu lama dalam prosedur pewarnaan. Kemudian kondisi buffer reagen latar belakang dari interaksi ionik. Ini solusinya tingkatkan kekuatan ion pemblokiran dan buffer antibodi. Overlap spektral atau fluoresensi. Beberapa fluorokom memiliki overlap spektrum fluoresensi. Solusinya pilih fluoresen yang kompatibel. Nah, untuk tisu morfologi bentuk jaringan yang tidak bagus, maka dilakukan persiapan jaringan. Kita lihat bagian jaringan adakah tampak sobek atau terlipat, di mana itu bisa terjadi pada adanya gelembung di bagian bawah. Bagian tebal menyebabkan resolusi yang buruk dari morfologi jaringan, atau bagian beku, kristal es memiliki morfologi yang dapat merusak. Solusi yang bisa kita ambil yaitu potong kembali bagian menggunakan pisau tajam dan mengatur kecepatan potong
Abaikan daerah yang rusak ketika menganalisis hasil. Potong bagian yang lebih tipis, maka dilakukan prosedur ulang. Jika terjadi pada fiksasi, maka jaringan kurang fiksasi dapat menyebabkan kerusakan jaringan. Maka tingkatkan waktu fiksasi atau rasio fiksasi atau jaringan. Atau bisa juga dengan mencoba reagen fiksasi alternatif. Untuk kurang fiksasi juga bisa terjadi pada jaringan rusak. Itu kita bisa lakukan, tingkatkan waktu fiksasi atau gunakan larutan fiksasi alternatif. Gunakan sediaan yang baru disiapkan. Untuk pengambilan antigen, metodenya terlalu tinggi dan ini bisa juga merupakan dapat merusak jaringan. Maka solusinya tentukan kondisi optimal atau buffer dan masa inkubasi. Cobalah metode yang berbeda. Untuk uneven or non-specific staining, yaitu pewarnaan tidak merata atau tidak spesifik, itu bisa terjadi akibat kompatibilitas antibodi, di mana antibody primer dapat mengikat epitope pada antigen. Maka kita lakukan beralih dari poliklonal ke monoklonal antibody dengan coba antibody monoklonal yang berbeda. Untuk permeabilisasi, itu bisa mengakibatkan kerusakan membran sel dan membran protein dihilangkan. Maka kita dapat melakukan gunakan deterjen dengan konsentrasi yang lebih rendah atau gunakan deterjen yang kurang pekat dengan Twin 20. Kondisi yang tidak sesuai dapat menyebabkan jaringan mengering. Maka hindari membiarkan jaringan mengering selama prosedur pewarnaan. Terakhir, tetap sabar, semangat, dan tersenyum karena semua sedang menimba ilmu di Universitas Kedipan. Allah menaruhmu di tempatmu yang sekarang bukan karena kebetulan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.